Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Destika Nelvin dengan NPM 23120110433. Di sini saya akan menjelaskan mengapa TN itu penting dan seterusnya. Hukum tata negara adalah peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing dalam suatu negara. Pengertian HTN berbeda-beda tergantung dari sudut pandang yang dipakai. Tetapi secara umum, HTN mengatur organisasi negara, hubungan antar struktur organ kenegaraan, serta hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Pengertian hukum tata negara menurut Van Vollenhoven. Hukum tata negara adalah rangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat-alat negara. Menurut Kusmandi Pujosuwojo, hukum tata negara adalah aturan terhadap tata negara kerajaan maupun pemerintahan. Hukumnya menunjukkan atasan maupun bawahan serta adanya hierarki atau tingkatan tertentu. Beberapa tujuan hukum tata negara. Yang pertama, mengatur struktur negara. HTN mempelajari struktur negara serta dinamika kewenangan yang ada dalam struktur pemerintah negara. Mengatur hubungan antar struktur organ kenegaraan. HTN membahas tatanan khusus kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Yang ketiga, mengatur kewenangan dan hak warga negara. HTN mengatur kekuasaan dan kewajiban aparatur negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Tujuan dari HTN itu sendiri adalah untuk membentuk suatu negeri lebih teratur dan terarah. HTN mengatur organisasi negara, hak dan kewajiban, serta tugas masing-masing dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dengan demikian, HTN memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup semua aspek dalam tata kelola negara. Hukum tata negara merupakan seperangkat aturan fundamental yang mengatur organisasi dan fungsi negara, serta hubungannya dengan rakyat. Sederhananya, HTN menjadi landasan bagi operasional negara dan interaksi antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum tata negara itu penting karena membantu memahami bagaimana negara dijalankan dan bagaimana warga negara dapat berpartisipasi di dalamnya. Berikut beberapa alasan mengapa HTN itu penting. Yang pertama, memahami fondasi negara dan membangun fondasi negara. HTN bagaikan kerangka bangunan negara, mendefinisikan strukturnya, pembagian kekuasaan, dan mekanisme kerjanya. Hal ini menciptakan sistem yang terorganisir dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. HTN membuka wawasan tentang sejarah, ideologi, tujuan, dan pendirian negara. HTN juga membantu memahami identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua, mempelajari hak dan kewajiban warga negara serta melindungi hak asasi manusia. HTN menjamin hak fundamental rakyat seperti hak hidup, hak berekspresi, dan hak mendapatkan keadilan. Hal ini memastikan bahwa rakyat diperlakukan secara adil dan bermartabat di bawah hukum. HTN menjelaskan hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara dan kewajiban warga negara, seperti membayar pajak, menjaga keamanan, ketertiban, dan menaati peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memahami konsep demokrasi dan rule of law. Pemahaman HTN membuka peluang kerja di berbagai bidang, seperti advokat, jurnalis, analis, kebijakan publik, staf ahli di lembaga pemerintahan, dan diplomat. Yang kelima, menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif. Mempelajari HTN membantu menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif dalam membangun bangsa dan negara. Yang keenam, mengikuti peraturan perundang-undangan. HTN penting untuk memahami dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Yang ketujuh, mengikuti perubahan dan dinamika hukum. HTN harus bergandengan tangan melakukan perbaikan untuk mengikuti perubahan dan dinamika hukum yang terjadi karena berlakunya dalil masyarakat berubah serta hukum berubah. Menjaga stabilitas politik. HTN menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk peralihan kekuasaan dan penyelesaian konflik. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. HTN mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat. Yang ke-10, mewujudkan keadilan sosial. HTN berperan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan mengatur distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan. Contoh penerapan HTN ada 5. Yang pertama, pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mekanisme pemilihan umum dan pergantian kepemimpinan, penetapan hak dan kewajiban warga negara, tata cara penegakan hukum dan peradilan, pengaturan hubungan antar daerah, pemerintah pusat dan daerah. Kesimpulannya, hukum tata negara bagaikan kompas yang menuntun perjalanan bangsa. Dengan memahami HTN, kita dapat membangun negara yang demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjamin terwujudnya hak dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, mempelajari hukum tata negara sangat penting untuk memahami bagaimana negara dijalankan dan bagaimana warga negara dapat berpartisipasi di dalamnya, serta untuk menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif dalam membangun bangsa dan negara. Sekian. Menurut saya materi yang paling penting, yang paling menarik dari semester 2 ini adalah HAM, hak asasi manusia. HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menjamin hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia, diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dan tidak dapat dihilangkan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang HAM. HAM adalah hak yang diberikan Tuhan dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Hak ini bersifat universal, kodrati, dan tidak dapat dihilangkan. HAM mencakup berbagai hak seperti hak untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM terdiri dari beberapa macam, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak anak, hak wanita. Pengertian HAM juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Dari Peter R. Beer mengungkapkan HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia dan memiliki sifat mutlak. Dari John Locke, HAM adalah hal-hal yang diberikan Tuhan, termasuk hak persamaan, kebebasan, dan hak untuk mempertahankan hidup dan harta benda. Penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui berbagai upaya seperti bekerja sama dengan pihak internasional dalam upaya menegakkan HAM. Yang kedua, membentuk lembaga yang terkait dengan HAM. Yang ketiga, mengeluarkan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU terkait. Yang keempat, melakukan supremasi hukum dan demokrasi untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan memiliki berbagai macam sejarah dan prinsip dasar. Penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui berbagai upaya untuk memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan mempertahankan hak-hak dasar warga negara. HAM memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, termasuk hak asasi pribadi, hak asasi dalam bidang politik, hukum, sosial budaya, dan hak asasi dalam bidang tata cara perlindungan hukum. Hak reproduksi perempuan seperti perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan, profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan. Terdapat beberapa tantangan dan hambatan penegakan HAM di Indonesia, termasuk tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan UU
tentang HAM, seperti UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kita harus memahami materi tentang HAM untuk mengetahui perlindungan dasar manusia, komitmen pemerintah kepada setiap orang, pengembangan kemanusiaan dan kehidupan. Berikut penjelasannya. Perlindungan dasar. HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia dan memahaminya penting untuk memahami hak-hak dasar yang harus dilindungi. Yang kedua, komitmen pemerintah. Memahami HAM memungkinkan pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. Yang ketiga, pengembangan kemanusiaan. HAM berfungsi sebagai pedoman perilaku yang melindungi kebebasan, kekebalan, dan jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Yang keempat, pengembangan kehidupan. Memahami HAM membantu memahami hak-hak dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, seperti hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih, serta hak untuk memperoleh rasa aman, damai, tentram, serta sejahtera lahir batin. Tujuan dan manfaat mempelajari HAM yakni kita bisa saling menghargai sesama kita dan tidak berlaku seenaknya bahkan terhadap orang yang tidak memiliki kedudukan. Contoh, bisa lebih menghargai pembantu di rumah dan tidak berlaku seenaknya terhadap pembantu tersebut. HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hidup dengan harga diri. Berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Pendidikan HAM ini bertujuan memberi informasi, sosialisasi, dan penyuluhan mengenai hak asasi manusia dengan harapan munculnya kesadaran bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang wajib dipenuhi, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Kesimpulan HAM. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan penting untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Kesimpulan ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya dan perlindungan terhadap HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami materi ini, kita dapat memahami hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan berperan dalam menghormati dan melindungi hak-hak tersebut demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.